Umar bisa memberikan penguatan maksimal 5 menit. Kemudian Mas Faiz bisa menyampaikan maksimal 10 menit. Moga Mas Faiz. Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Saltu Penguji, Bapak Maliki selaku moderator dan sekaligus coach, Bapak Umar Abidin selaku mentor dan kepala instansi saya. Baik, eh, izin mempresentasikan. Apakah sudah terlihat? Ya, lanjut. Izin mempresentasikan eh, perancangan aktualisasi saya ya, dengan judul optimalisasi peran penghulu dalam mengantisipasi ketidaksesuaian data persyaratan pernikahan di KUA Sukaraja tahun 2025 oleh saya sendiri Vesma Fatih selaku CPNS penghulu ahli pertama di KUA Sukaraja. Latar belakang adalah sesuai dengan PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 6 huruf B menerangkan bahwa salah satu tugas penghulu adalah memastikan akurasi dan kebenaran data dalam permisalan pernikahan. Di wilayah kerja KUA Sukaraja masih banyak didapati dokumen persyaratan pernikahan yang datanya tidak sesuai antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, seperti misalkan di KTP kemudian di KK itu tidak sesuai, sehingga akibat ketidaksesuaian data tersebut menyebabkan proses pelayanan pernikahan, pencatatan pernikahan, pendaftaran pernikahan dan lain sebagainya itu terhambat. Kemudian kita selaku ASN itu tidak bisa menyalahkan masyarakat karena kita adalah pelayan masyarakat. Kemudian penghulu sebagai ASN itu juga memiliki peran dalam memastikan kelancaran pelayanan pencatatan pernikahan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga perlu adanya peningkatan peran penghulu. Sebenarnya penghulu sudah berperan di KUA Sukoharjo dalam mengantisipasi ketidaksesuaian data tersebut, tetapi saya merasa perlu peningkatan peran penghulu dalam mengantisipasi ketidaksesuaian data persyaratan pernikahan berupa edukasi terhadap masyarakat. Kemudian isu-isu yang ada pada KUA Sukaraja, yang pertama, kurangnya peran penghulu dalam mengantisipasi ketidaksesuaian data pada proses pendaftaran pernikahan di KUA Sukaraja. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan pasca pernikahan, karena yang sudah berjalan, yang sudah optimal itu adalah yang pra pernikahan. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pengarsipan secara digital data arsip nikah lama di SIMKah web. Akan tetapi secara digital melalui Microsoft Excel itu sudah. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pencetakan sertifikat bimbingan perkawinan langsung setelah kegiatan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, belum optimalnya wadah kritik dan saran berbasis QR code. Dan dari isu-isu tersebut, saya lakukan analisis isu menggunakan metode APKL. Di sini untuk isu yang pertama, kurangnya peran penghulu dalam di sini mendapatkan 3 isu yang memenuhi syarat APKL. Kemudian dari 3 isu tersebut saya analisis lagi menggunakan analisis isu menggunakan metode USG, sehingga didapatilah core isunya adalah kurangnya peran penghulu dalam mengantisipasi ketidaksesuaian data pada proses pendaftaran pernikahan di KUA Sukaraja. Dan gagasan ide kreatif dari core isu tersebut adalah yang pertama, pembinaan penghulu oleh Kepala KUA tentang persyaratan pernikahan serta pentingnya kesesuaian data persyaratan pernikahan calon pengantin dan wali nikah. Ini dilakukan karena nanti di langkah selanjutnya itu, di gagasan kreatif selanjutnya itu ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sebelum saya khususnya itu nanti terjun ke masyarakat untuk sosialisasi, itu perlu adanya pembinaan dari kepala KUA kami, supaya kami memahami regulasinya, persyaratannya apa saja, dan pentingnya kesesuaian itu seperti apa.
Kemudian setelah itu, yang kedua, gagasan ide kreatif yang kedua adalah membuat brosur tentang kelengkapan persyaratan pernikahan supaya masyarakat itu lebih memahami persyaratan pernikahan apa saja sih yang harus dilengkapi. Kemudian uh, juga menyertakan himbauan untuk mengecek kesesuaian datanya sehingga nanti ketika pendaftaran pernikahan itu sudah tidak ada lagi ketidaksesuaian data sehingga proses pendaftaran pernikahan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di gagasan yang ketiga itu adalah memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya kesesuaian data dokumen persyaratan pernikahan kepada masyarakat bersama penyuluh ketika memberikan penyuluhan. Dan langkah selanjutnya ide kreatif selanjutnya maaf membuat video edukasi cara mengecek data pada dokumen persyaratan pernikahan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian untuk rencana kegiatan dari gagasan ide kreatif tersebut adalah yang pertama, pembinaan penghulu oleh Kepala KUA tentang persyaratan pernikahan. Itu yang pertama menyampaikan kepada Kepala KUA tentang ide kegiatan, kemudian berkoordinasi dengan rekan penghulu untuk mengikuti pembinaan. Selanjutnya menanyakan kepada Kepala KUA kapan ada waktu untuk bersedia atau waktu luang untuk bisa menyusun untuk memberikan pembinaan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun rundown kegiatan, menyiapkan tempat dan perlengkapan untuk pembinaan, menyimak dan memahami isi penyampaian pembinaan, kemudian mencatat hasil pembinaan. Dan gagasan yang kedua, langkah-langkahnya adalah mencari ide dan referensi model desain brosur, kemudian membuat skema isi desain, menyiapkan aplikasi membuat desain, menyampaikan hasil desain kepada Kepala KUA sebelum dipublikasikan, kemudian merevisi desain jika ada koreksi dari Kepala KUA. Kemudian rencana kegiatan selanjutnya untuk gagasan nomor 3, memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi bersama penyuluh. Itu yang pertama menyampaikan kepada Kepala KUA untuk memberikan izin memberikan edukasi ke masyarakat karena kaitannya nanti saya akan keluar kantor, sedangkan saya fokusnya nanti masih untuk saat ini masih fokus tugas di dalam kantor. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyampaikan ide kegiatan kepada penyuluh KUA Sokaraja, kemudian berkoordinasi membuat jadwal sosialisasi bersama penyuluh dan membuatkan urutan kegiatan supaya nanti tidak rancu kegiatannya ketika memberikan penyuluh. Setelah itu mendatangi desa bersama penyuluh, setelah itu mensosialisasikan, dan yang terakhir itu memberikan sesi tanya jawab atau diskusi pada masyarakat. Apa sih kendala yang mereka hadapi dalam ketidaksesuaian data tersebut atau ada permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang nomor 4, membuat video edukasi cara mengecek data pada dokumen persyaratan pernikahan. Tentunya masyarakat itu ada yang sudah paham dan ada yang belum paham. Makanya perlu adanya video edukasi untuk mengecek data atau mengecek kesesuaian data. Yaitu pertama, langkahnya adalah mencari ide konten atau referensi, kemudian menyiapkan materi konten, menyiapkan alat edit video, kemudian membuat video, kemudian menyampaikan hasil video kepada KUA sebelum dipublikasikan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pertama dibuatkan target, kemudian dikumpulkan data setelah dilakukannya edukasi, kemudian yang terakhir adalah dianalisis data tersebut. Ini adalah jadwal-jadwalnya dimulai tanggal 21, berarti mulai besok, dan terakhir tanggal 27. Ini merahnya 2 kali karena memang kantor KUA itu liburnya Sabtu Ahad begitu Bapak. Dan tujuan dan manfaat, tujuannya adalah yang pertama mengaktualisasi nilai berakhlak pastinya, kemudian mencerminkan nilai smart ASN dan prinsip manajemen ASN, tindakan preventif dalam menangani hambatan pelayanan, dan meningkatkan peran penghulu sebagai edukator tentang pentingnya kesesuaian data persyaratan pernikahan. Kemudian manfaatnya yaitu adalah memperluas dan menguatkan pemahaman mengenai regulasi terkini terkait pencatatan pernikahan ini yang didapatkan ketika pembinaan oleh Kepala KUA. Kemudian memperkuat koordinasi internal antar pegawai, ini yang dilakukan ketika berkoordinasi dengan para penyuluh, kemudian memberikan penyuluhan bersama penyuluh, dan kemudian meningkatkan kualitas KUA Sokaraja ketika sudah tidak ada ketidaksesuaian data, maka sudah insya Allah kualitas pelayanan KUA itu sudah bisa maksimal begitu. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya saya
sendiri memohon apa namanya saran dan masukan dari Bapak penguji dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Monggo langsung ke Mintor Pak Umar, waktunya 5 menit. Sampaikan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru selaku penguji dan Bapak Maiki selaku coach dan juga moderator, serta para hadirin sekalian, khususnya kepada peserta, khusus dari yang tadi menyampaikan Pak Faiz dari peserta CPNS KUA Sokaraja. Ada beberapa hal yang perlu sebagai penguatan, ya betul yang tadi sudah disampaikan Pak Faiz, bahwa memang di KUA Sokaraja setelah beberapa waktu ya kami mengamati adanya layanan yang ini menjadi penting dan serius, dan juga volumenya itu di samping pernikahan ya, sebenarnya itu volumenya itu banyak, yaitu hampir setiap hari itu ada orang dengan keluhan perbedaan data hampir setiap hari. Ya, karena mereka membutuhkan produk dari KUA yaitu buku nikah yang mereka gunakan untuk bisa mendaftar haji, membuat paspor, kemudian membuat akta dan sebagainya. Ini ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, setelah kami mengamati, ternyata memang ini ada beberapa fakta ya yang bisa dilihat. Yang pertama, perbedaan pada buku nikah atau kutipan akta nikah, kemudian akta kelahiran, akta nikah sendiri, dan NB atau daftar pemeriksaan nikah. Nah ini ternyata dulu ketika belum menggunakan SIM card atau belum menggunakan digital di KUA ini manual, sehingga ada beberapa kekurang cermatan dari penghulu mungkin dalam pemeriksaan administrasi, sehingga imbasnya sekarang terbebani untuk pelayanan adanya perbedaan-perbedaan itu, sehingga kami harus menyelesaikan. Nah, karena itu maka ini harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, ada fakta perbedaan hanya sekedar ejaan. Misalnya Ahmad, AKH, ACH, atau AH ini menjadi persoalan tersendiri di instansi lain, baik itu Capil maupun instansi seperti di yang untuk pembuatan paspor. Ini menjadi persoalan, sehingga ini juga harus diselesaikan. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yang ada perbedaan antara buku nikah, akte nikah, dan juga NB atau pemeriksaan nikah, ini bisa dilaksanakan secara internal, yaitu mungkin ini karena kekurang cermatan dari penghulu, berarti ini bisa dianulir atau istilahnya direvisi dengan cara coret dua, kemudian diparaf dan juga di stempel KUA. Ini betul. Kemudian yang kedua, ejaan juga seperti itu. Tapi ini yang ketiga, ada fakta menarik yang ada memang setelah menikah pasangan dari mereka yang telah menikah itu berbeda nama, berbeda identitas karena berubahnya setelah menikah. Jadi praktis buku nikah berbeda dengan KK dan KTP yang baru, dan juga akte kelahiran serta ijazah anak-anaknya dan akta induk kelahiran anak-anaknya. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga dengan adanya permohonan yang terus-menerus setiap hari ini menjadi kendala. Mengapa ini terjadi? Waktunya Karena tinggal itu. 1 menit Pak. Nah, faktornya memang seperti itu, ada faktor internal, oke, faktor eksternal. Sehingga harapan kami dari KUA ini sebagai penyuluh, nanti Mas Faiz bisa membuat format tersendiri, format yang bagaimana cara mengatasi agar di kemudian hari nanti dengan sejarah yang pernah kita alami sekarang, yaitu masyarakat bisa tertib, taat aturan, dan urusannya bisa lancar. Kemudian yang kedua, internal KUA, sehingga pemeriksaan oleh penghulu dan juga pegawai yang lain agar lebih cermat, sehingga datanya valid, sehingga administrasi kepenghuluan sangat kokoh. Itu yang kita harapkan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Umar sudah memberikan penguatan kepada Mas Faiz. Semoga Ya. Pak Khairul penguji waktu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Umar, Pak Faiz. Waalaikumsalam. Baiklah, saya sedikit mencermati terkait dengan judul
Eh, target atau objek yang panjenengan bidik siapa, Mas Faiz? Penghulu sendiri Bapak, Oh, penghulu supaya sendiri. nggih, supaya meningkatkan perannya untuk Oke, mengedukasi oke. masyarakat. Saya setuju kalau itu memang penghulu ya, karena memang mungkin nanti juga ada penyelesaian-penyelesaian dikit di dalam tahapan. Nggih, Pak. Oke. Jadi karena itu memang targetnya penghulu, maka ya paling tidak hal-hal yang menyangkut pada proses pembinaan terhadap penghulu itu sendiri. Kenapa Mas Faiz milih atau mengangkat isu tersebut sebagai favorit? Karena memang seperti tadi yang Bapak Mentor sampaikan, hampir setiap hari itu terjadi ada permohonan untuk penyesuaian penyamaan data begitu Bapak. Hampir setiap hari itu. Jadi kita melakukan tindakan preventif supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi kembali di KUA Sokaraja khususnya. Apa ya, kan memang kenyataan di lapangan bahwa keadaan penulisan itu sampai sekarang masih menjadi problematika tersendiri. Itu baik. Oke, kalau gitu kita lihat di tahapan ya. Kalau gitu kita lihat di tahapan, barangkali tahap 1, 2 itu sesuai. Cuman kalau ini saya hanya menyoroti terkait dengan tata urutan atau strukturnya. Iya, Bapak. Ya, jadi kalau di nomor 4 ya, itu membuat video edukasi cara mengecek data dan persyaratan nikah dan sebagainya. Kalau boleh dirubah posisinya saja ini masuk pada nomor 3. Karena di sini maksudnya setelah kita melakukan persiapan dari koordinasi pembinaan dan sebagainya, kemudian membuat brosur, maka kemudian juga membuat video ini kan bagian dari kelengkapan sarana tersebut. Maka setelah itu baru kita memberikan edukasi dalam sosialisasi tentang pentingnya kesesuaian data. Jadi ini saja Iya, hanya Bapak. dirubah posisinya. Dari rubah posisinya 1, 2, 4, 3, 5 kan gitu. Iya. Ya nanti urut ya. Jadi sosialisasi ini nanti sudah bisa kalau kalau sekiranya sosialisasi bisa langsung menampilkan cara edukasi mengeceknya dengan video itu sudah ada, bukan berarti wes sosialisasi kok lagi membuat video kan ini ya. Jadi urutannya barangkali ini hanya dirubah saja biar lebih terstruktur gitu. Iya, Bapak. Terima kasih. Jadi tidak ada perubahan yang apa sangat sangat besar, ini hanya merubah posisi saja sehingga nanti di tabel jadwal kegiatan pun akan uh, berubah sedikit. Itu yang kami ya nanti urut ya gitu urut. Bisa ya? Iya, Bapak. Siap. Oke, jadi hanya ini karena ini memang belum belum apa ya. Jadi agar nanti di dalam aktualisasi itu sudah agak agak lebih apa terstruktur. Oh ini bisa di tahapan ini, habis tahap ini begini begini. Urut. Masa habis sosialisasi lagi buat alat. Nah, nanti kalau ditanya Pak mana cara cara ngecek datanya? Oh, tak buatkan dulu lah kan gitu ya. Jadi ya, mungkin itu ya. Mungkin itu Mas Pak Umar. Mudah-mudahan ini nanti selama 1 bulan ke depan ini bisa terlaksana kegiatan di tempat panjenengan sehingga seminar laporannya, LA-nya sudah bisa terselesaikan. Mungkin itu harapan kami dan masukan kami kepada Mas Faiz dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul, Mas Faiz. Mungkin nanti bisa melaksanakan apa yang menjadi masukan dari penguji tadi untuk membuat sekuen yang rasional lah kita gitu ya. Terima kasih Pak Umar sudah
Terima di kasih. acara ini dan berikan dorongan kepada Mas Faiz. Silakan bisa meninggalkan ruang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bapak. wabarakatuh. Ya. Monggo ini